Belum. Karena banyak yang belum tahu, makanya pada hari ini saya akan bercerita. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Sudah siap mendengarkan? Siap. Baiklah. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda bernama Tandra. Ia adalah seorang pengembara yang dari satu desa pergi ke desa yang lain, menjelajahi negeri seorang diri. Pada suatu hari, ia tiba di sebuah desa Mandara yang memiliki banyak sekali rawa-rawa dan bersungai. Tandra pun memutuskan untuk menetap di desa itu. Lebih baik aku menetap di desa ini saja. Di sini kan banyak burungnya. Aku hebat menurut burung. Gumam Tandra yang hebat menurut burung. Tandra dan penduduk desa Mandara sudah menyatu. Setiap hari Tandra pergi memungut burung. Keahlian Tandra dalam memungut burung tidak ada tandingnya di desa Mandara. Pada pagi hari, Tandra bersiap-siap untuk pergi memungut burung. Ia mengambil barang-barangnya dan pergi. Sesampainya ia di jukung, ia duduk di jukung dan berpikir, aku mau ke arah hulu sungai atau hilir sungai ya? Lebih baik aku ke arah hilir sungai saja. Dayung, 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 dayung. Setelah menemukan tempat yang cocok untuk memasang pulut, Tandra memasang pulut di beberapa tempat. Sambil menunggu pulutnya, ia baring-baring di atas jukungnya. Tengah asyik tidur-tiduran, tiba-tiba turunlah hujan. Tandra terkejut, lalu cepat-cepat lari ke arah daratan. Di daratan, ia menemukan beberapa pohon yang lagi rindang. Di dekat pohon itu terdapat sebuah telaga yang luas dan berair jernih. Tandra pun duduk di rerumputan yang hijau dan membaringkan badannya. Saat gerimis mulai reda, Tandra pun berpikir, bagaimana kalau aku melihat jebakan pelutku saja? Setelah ia hendak beranjak pergi, ia mendengarkan suara orang yang sedang bergembira ria sambil tertawa. Tanpa pikir panjang, Tandra bersembunyi di balik pohon seraya mengintip. Ia melihat para bidadari yang melayang di angkasa menuju telaga itu tadi. Tandra pun berniat untuk mengambil salah satu selendang dari bidadari tersebut. Sementara di telaga, para bidadari melepaskan selendang mereka untuk mandi. Mereka mandi dengan penuh sukaria sambil bercengkrama. Wah kakak, airnya jernih sekali ya. Iya adikku, airnya jernih sekali, bersih. Di sisi lain, Tandra yang hendak mengambil selendangnya pun berpikir, teman-teman, Tandra mau ngambil selendang itu, jangan ribut ya. Ada orang tidak ya? Tidak ada. Ya. Tandra pun menyimpan selendang itu di dalam keranjang bambunya. Mentari mulai condong ke barat. Satu persatu bidadari mengenakan kembali selendang mereka. Namun teman-teman, salah satu bidadari yang tercantik tidak menemukan selendangnya. Aduh, mana ya selendangku? Kok tidak ada sih? Dan dari salah
Saudara-saudaranya pun bertanya, "Adikku, apa yang sedang kau cari? Mengapa engkau terlihat sangat sibuk?" "Iya, papaku, selendangku hilang." Saudara-saudaranya pun turut mencari selendang itu ke sana kemari, namun tidak ditemukan. Hari mulai beranjak senja. Dengan sangat terpaksa, saudara-saudaranya pun meninggalkan bidadari itu seorang diri di bumi. Di lain tempat teman-teman, Chandra yang sedang melihat bidadari itu pun merasa iba. Ia mendekatinya dan berkata, "Wahai adikku, apakah yang sedang kau cari? Mengapa engkau terlihat menangis terseduh-seduh?" Tanya Chandra. "Iya, selendangku hilang dan dengan sangat terpaksa saudara-saudaraku meninggalkan aku seorang diri di bumi." Akhirnya Chandra membawa bidadari itu pulang ke rumahnya. Masa berlalu, bidadari dan Chandra pun menikah. Mereka hidup berbahagia dan saling menyayangi. Tak lama kemudian, mereka pun dikaruniai satu orang anak perempuan yang sangat cantik jelita. Maka lengkaplah kebahagiaan keluarga itu. Chandra semakin rajin untuk pergi bekerja. Ia sering pergi memut burung hingga petang. Dan pada pagi hari, istrinya yang ada di rumah pun berpikir, "Bagaimana kalau aku menernak nasi saja? Nanti saat suamiku pulang, makanan sudah tersedia. Pasti dia lapar." Loh, ternyata beras habis. Aduh, terpaksa aku harus pergi ke lumbung padi untuk mengambil beberapa takar padi. Sebelumnya teman-teman, bidadari belum pernah masuk ke lumbung padi. Dan sesampainya ia di lumbung padi, ia mengambil beberapa takar padi. Loh, ada keranjang bambu sih? Bidadari pun membuka keranjang bambu itu. Setelah ia mengetahui isi keranjang bambu, ia terkejut teman-teman. "Hah? Ternyata ada selendangku. Ternyata selama ini suamikulah yang telah menyembunyikan selendangku selama bertahun-tahun lamanya. Kini aku harus kembali. Aku harus menggunakan selendang ini kembali dan mempersiapkan diri untuk kembali." Sementara di hutan, Chandra yang tengah bersiap-siap untuk kembali pulang, mengambil barang-barangnya dan pulang. Sesampainya ia di rumah, ia terkejut teman-teman setelah melihat istrinya yang berpakaian rapi menggunakan selendang kayangannya sambil mendekat anak mereka. "Wahai suamiku, aku harus kembali. Jaga dan peliharalah putri kita dengan baik. Jika ia menangis, buatkanlah ayunan di bawah pohon barunai sana. Saat itu aku akan turun untuk menyusuinya. Namun kau tidak boleh mendekat, sebab itu pantangannya." Usai mengucapkan pesan, bidadari pun terbang ke angkasa. Chandra pun sangat sedih. Ia selalu mengingat pesan istrinya. Dan setiap kali anaknya menangis, ia selalu membuatkan ayunan di bawah pohon barunai. Kemudian datanglah istrinya menyusui anaknya dikawal saudara-saudaranya. Namun ia hanya dapat melihat mereka dari jauh. Beberapa bulan pun berganti. Chandra tidak sanggup lagi menahan rindunya. Dan saat istrinya sedang menyusui, ia pun mendekat. Ketika ia hendak menyentuh istrinya, tiba-tiba terjadi keajaiban teman-teman. Istri dan saudara-saudara
kali anaknya menangis, "Ueh, ueh, ueh." Ia selalu membawa anaknya ke bawah kembang naik. Namun sayang teman-teman, istrinya yang telah berubah menjadi seekor burung punai tidak pernah datang kembali. Sedih bukan ceritanya teman-teman? Begitulah cerita asal mula burung punai. Nah teman-teman, pesan moral yang dapat kita petik dari cerita tersebut adalah kita harus bisa menepati janji. Jika kita telah berjanji, maka janji tersebut harus ditepati. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Good.